Konflik pasca perceraian yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah kini mendapat sorotan tajam dari psikolog Lita Gading. Ia memberikan kritik sangat pedas terkait beredarnya potongan video emosional berisi makian kasar yang diduga dilontarkan oleh Sarwendah kepada mantan suaminya. Lita Gading berasa sangat prihatin dan menyayangkan gestur serta kata-kata tidak pantas tersebut keluar ke ruang publik. Dirinya menilai tindakan berkoar-koar di media sosial setelah nafkah dihentikan merupakan sikap yang tidak dewasa. Hal ini dianggap melanggar norma privasi, sekaligus berdampak sangat buruk bagi kesehatan mental anak-anak mereka yang tidak berdosa. Lita Gading pun mendesak agar pihak pertama yang mengunggah konten tersebut segera diusut karena telah mengeksploitasi masalah domestik demi dijadikan konsumsi publik. Gue nggak butuh duit lo, anjir. Aduh, banyak banget hari ini video itu masuk ke beranda saya, guys. Dan masuk juga ke DM saya. Tolong dong dikomentarin, katanya gitu. Aduh, ampun. Siapa dia, guys? Ya, itu kata-kata Sarwendah, guys. Aduh, banyak banget potongan-potongan yang nggak tahu ya benar atau tidak. Tapi dari kata-kata yang muncul dan keluar secara gestur, ya gitu ya. Namun gini loh, guys. Saya kasih tahu ya, kalau sudah bercerai, baik-baiklah gitu loh. Kemarin waktu kasih duit, diem-diem aja. Sekarang di stop gara-gara katanya tidak boleh ketemu sama anaknya. Langsung dia marah-marah, terus berkoar-koar keluar gitu ya. Nggak boleh lah kayak gitu. Gimana pun juga yang cara bayi tabung gitu ya. Nggak masalah ya. Tapi kan yang jelas tetap secara kedokteran medis dia adalah anaknya gitu. Ya, ini kan ada tuh keterangan dari dokternya ya kan. Nah, udah kita pegang tuh keterangan dokternya bahwa anak yang mereka lahirkan itu adalah anak dari mereka berdua, Sarwendah dan Ruben. Sebaiknya nih, saran saya please, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, saya juga bersuara. Karena apa? Karena ini sudah melanggar aturan-aturan norma yang ada untuk kesejahteraan anak-anak Anda. Saya soroti anak-anak Anda, ya, bukan kalian. Kalau kalian itu sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama mempunyai rasa tanggung jawab, dan rasanya tuh nggak pantas aja gitu loh dipublish di muka umum secara untuk jadi konsumsi publik. Nah, yang jadi pertanyaan, yang ngepost ini siapa? Apakah setiap sepak terjangnya Sarwendah divideoin dijadikan konten gitu? Ini pun nggak benar. Yang mengupload video pertama ini harus diusut. Apa tendensinya? Ya, ini udah melanggar privasi loh. Ya, jangan harap kalian bebas dari sorotan cyber. Saya akan pantau kasus ini karena ini tidak baik untuk kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Oke? Jangan menganggap enteng. Jangan kalian berseteru. Oke? Gimana menurut kalian, guys? Setuju atau tidak? Kita usut sama-sama. Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih ya, Koko cuman kasih tahu doang, ngingetin ya, jangan pernah ngeludah di tempat sumur ya, yang airnya pernah kalian minum. Jangan. Terus ya, kita nih sebagai saudara, kita punya saudara yang udah berumah tangga ya, kita tuh nggak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga saudaranya kita. Mau dia ada masalah apapun, biarkan mereka berdua yang menyelesaikan masalah itu. Gue bingung deh sama Ruben Onsu dan Sarwendah. Gue heran banget. Dulu kan si Ruben ngejar-ngejar si Wendah sampai kayak gitu ya, sweet banget. Sampai si Wendah hamil juga dibopong-bopong deh, pokoknya sweet banget. Sekarang mereka ribut sampai kayak gitu. Gue heran deh. Tapi ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu satu, orang itu berubah, pernikahan juga bisa berubah. Jadi kita bijak-bijaklah menjalani pernikahan ya. Jangan sampai cerai sampai berribut-ribut kayak gitu. Karena korbannya pasti anak, kasihan anak. Si Sarwendah dapat 200 juta per bulan, 2 anak aja ngeluh banget loh. Lu mah kurang bersyukur. Kalau gue jadi lo, gue sayang-sayang tuh si Ruben. Tuh adik lo juga bilang, kalau live mah 200 juta juga dapat dalam waktu setengah jam. Ya udah live sana.
Gak usah repot-repot tuh sama CEO lo tuh. CEO emang ada yang jualan BH? Gak ada. CEO mah lagi sibuk sama rapat. Emang PT apaan tuh CEO? Modal ganteng doang. Laki-laki yang sejati tuh yang bisa ngasih lo 200 juta per bulan tuh mantan laki lo doang. Bukan yang jualan BH di live. Cuman modal laki ganteng. Gak bisa ngasih lo 200 juta per bulan. Mantan istri dikasih 200 juta per bulan. Bersyukur. Itu si Sarwenda bener-bener bangetan. Ya ampun, seliweran terus di kontennya aku. Kamu tuh dapat 200 juta per bulan. Itu tuh udah bagus banget. Kita loh, kau menang mending yang tiap bulan nunggu gaji 13 nungguin kayak gitu per tahun, gajinya imun, anak 2 loh, kamu dapat 200 juta. Ya ampun, ingatin loh kebaikannya Ruben Onsu. Aduh ya Allah. Ya Allah, komenlah di sini kenapa dia merasakan uang 200 juta itu katanya cuma setengah jam aja nge-live. Kita malah setengah jam nge-live aja cuma laku 1 atau 2 piece baju. Ya Allah, Sarwenda. Kok kayaknya dulu ke ini dulu deh, kayaknya apa namanya, psikiater dulu deh, biar belajar dulu cara ngomongnya ya. 200 juta tuh gede Sarwenda, bisa buat segala-galanya bagi kami ya. Katanya suaminya nggak ngasih nafkah 6 bulan. Harusnya ini cewek berpikir ya, cibi berpikir 6 bulan nggak dikasih nafkah, berarti ada apa? Selama ini 200 juta lebih loh setiap bulan. Sampai sampah-sampah juga ditanggung sama suami. Harusnya berpikir, kenapa ya suami gua nggak ngasih gue nih 6 bulan? Coba dicek, ada nggak hak suami yang kamu nggak penuhi? Mungkin dia minta ketemu anak, cuman kamu bawa anak kamu dengan pasangan kamu yang baru. Ada hari-hari bersejarah buat anak, suami nggak dilibatkan, yang dilibatkan pasangan yang baru. Ya jelas aja, bukan suami jealous, bukan suami cemburu, tapi suami juga memberi pelajaran kepada kamu bahwa haknya kamu dipenuhi, haknya dia juga harus dipenuhi. Itu karena aku tahu suami kamu tuh baik banget orangnya. Aku kenal udah lama banget tuh ya. Dia orangnya baik, nggak pernah tegaan sama orang. Jadi kalau kamu tega sama dia pun bisa tega. Dia berusaha tega buat kamu ya. Jadi introspeksi diri ya, apalagi udah mantan. Introspeksi diri, jangan menuntut hak doang, tapi hak suami nggak didengerin. Atur saja Tuhan. Nih, kita lagi rame nih PS-nya Ruben dan Sarwenda di dunia maya. Itu ya kalau kata gue, Sarwenda, kamu itu orang beruntung loh sebenarnya. Udah dijatahin 250 juta 1 bulan. Sebenarnya udah beruntung sekali sih menurut gue. Tapi Ruben mesti stop untuk ngirim uang sebesar segitu karena dia tidak bisa ketemu sama anaknya. Kalau menurut gue itu lebih bagus sih, top Marco top kalau kata gue, itu best Ruben. Nah yang satu lagi nih, tuh adiknya Sarwenda ya, lu nggak usah ikut campur dalam rumah tangga kakak lu bilang Ruben itu bengkok sana kesini, bengkok istilahnya. Dia udah punya anak 2 lu dari kakakmu. Lu yang numpang hidup, numpang makan dengan dia. Kalau kata gue mingkem, gak usah ikut campur ini rumah tangga kakakmu itu. Gak boleh kayak gitu kamu ngomong seperti itu. Lu jadi biang keladi ya, jadi biang keladi, biang apa dari kasusnya Ruben ini. Kayaknya lu ini kayaknya pemeran utama deh, kayaknya mau mojokkan Ruben itu nomor 1 deh. Kalau kata gue lu tuh udah deh nyah, lu aja numpang makan sama Ruben selama ini, nyah lu dari kehidupannya. Gak usah ngejelek-jelekin Ruben bengkok. Nah kakak lu kan udah tahu sebelum nikah sama Ruben itu siapa. Kakak lu kan tahu Ruben itu. Jangan menghina fisik orang. Ruben itu orang baik dia, orang pekerja keras, nggak seperti lu benalu. Kalau kata gue benalu lu itu.
Akibat perceraian Ruben ini kayaknya lu yang jadi biang keladinya itu. Sampai dia nggak boleh ketemu anaknya, dikirim 250 juta. Itu kalau kata gue Sarwenda itu beruntung loh, beruntung punya suami seperti itu. Yang lain-lain lu lihat tuh artis-artis, mana ada udah cerai dikirim 250 juta. Yang ada mereka kebanyakan anak paling, aduh berapa sih ngasihnya tuh. Untuk Sarwenda juga, kamu jangan terlalu sombong jadi orang live-mu itu. 250 juta, berapa jamnya? Setengah jamnya. Aduh, ibu-ibu, di sini gua ngomong, jangan beli itu produk dia kalau dia live. Orang sombong itu, gak tahu diri. Lu dulu diangkat dari Ruben itu dari mana? Udah dipecat dari grup apa tuh? Seribel, grup apa iya itu, nggak tahu lah itu namanya apa. Karena lu udah ketuaan, diambil, dipungut sama Ruben. Kalau nggak gara-gara Ruben, lu nggak punya nama juga. Sombong, jangan dibeli tuh produknya kalau dia live. Kesel gue jadi ngedengernya, ngomongin Ruben inilah bengkok lah apalah. Bengkok juga dia tanggung jawab, malu. Tanggung jawab dia, malu. Sekarang ini aja dia stop karena dia gergetan, kesel kali ngeliat nggak pernah mau ketemu, nggak bisa ketemu anaknya. Kalau ngomong ngaca dulu sih. Hidup aja lu sama cowok lu yang sekarang, buat apa ganteng kalau dia nggak ada duitnya. Makan tuh gantengnya lu, nggak bakalan lu hidup. Kesel ya ngedengernya. Gue kesel banget, bukan apa-apa. Amit-amit najis. Sarwenda jangan terlalu sombong jadi orang ya. Jangan terlalu sombong. Hidup di atas langit masih ada langit. Ingat kebaikan Ruben kayak apa sama lu. Sampai lu jadi terkenal, sampai lu jadi begini gitu loh. Untuk Ruben, jangan lu kirim tuh uang 250 juta. Kalau lu nggak bisa, lu nggak bisa ketemu sama anaknya, anak lu sendiri. Buat apa? Ngempanin mokondo. Kalau ngomong dipikir ya bu, mulutnya.